Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip pembelajaran tematik. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui mengenai tematik, maka kita harus tahu dulu ciri belajar anak. Karena kurikulum ke-13 yang kemudian diturunkan menjadi RPP tematik, secara operasional ini menjadi fokus perhatian anak. Bukan lagi seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu guru memegang peran sentral. Pembelajaran pada kurikulum ke-13 ini terkonsentrasi pada pengalaman anak. Jadi, anaklah yang menjadi pusat perhatian. Secara umum bisa dilihat ciri belajar anak. Yang pertama, konkret. Jadi, proses belajar beranjak dari hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dibau, diraba, dan diotak-atik. Yang kedua, interaktif. Anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, hierarkis. Anak belajar dan berkembang secara bertahap dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah pengertian pembelajaran tematik itu sendiri. Sebelum ke definisi pembelajaran tematik, kita harus tahu dulu pendekatan pembelajarannya. Pendekatan itu apa? Oh, pendekatan itu adalah paradigma yang digunakan teman-teman di dalam pembelajaran. Pembelajaran itu mestinya bagaimana ya? Nah, kalau tematik ini adalah pembelajaran yang berusaha mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dalam indikator dari standar isi beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Kemudian, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang utuh hingga bermakna. Siswa memperoleh pengalaman secara langsung dan nyata dari hubungan antar konsep. Tujuan pembelajaran tematik yang pertama, untuk memudahkan pemusatan pada satu tema tertentu. Yang kedua, untuk mempermudah siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Yang ketiga, mengajak siswa mengembangkan kompetensi dasar dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, memberikan rasa manfaat yang tinggi bagi siswa karena penyajian materi dalam konteks tema yang jelas. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentang usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas 4-6 untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah. Misalnya, IPA 2 jam pelajaran, IPS 2 jam pelajaran, dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara murni mata pelajaran, yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran itu, sesuai dengan tahap perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan. Pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah dinilai kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. Ruang lingkup pembelajaran tematik. Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, dan juga penjas. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik antara lain landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan yuridis. Berikut penjelasannya. Landasan filosofis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Progresivisme. Proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana alamiah atau natural, dan memperlihatkan pengalaman siswa. Kedua,
Konstruktivisme. Anak mengkonstruksikan pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, humanisme. Melihat siswa dari segi keunikan atau keikhlasannya, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dibagi menjadi dua. Yang pertama, psikologi perkembangan untuk menentukan tingkat keluasaan dan kedalaman isi sesuai tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, psikologi belajar untuk menentukan bagaimana isi atau materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Bab 5 Pasal 1B. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Yang terakhir, prinsip reaksi. Berikut penjelasannya. Prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut hendaknya memperhatikan beberapa persyaratan. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah positif, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi sendiri. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir, prinsip reaksi. Guru harus berinteraksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.